Mulai sekarang, Anda harus berpikir 2 kali untuk buang sampah sembarangan karena Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa haram membuang sampah sembarangan ke aliran sungai. Fatwa haram buang sampah ke sungai, danau maupun laut ditetapkan karena dinilai merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Fatwa ini disahkan dalam Munas ke-11 MUI pada tahun ini dan MUI menegaskan untuk menjaga kebersihan perairan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial umat Islam. Selain itu, pengolahan sampah termasuk ibadah sosial yang memiliki nilai amal dan harus dijalankan oleh setiap muslim. Kita akan bergabung dengan Naura Syafika dari Manggarai Selatan, Jakarta untuk memantau apakah masih ada warga yang membuang sampah sembarangan di sana. Selamat siang Naura, apakah masih ada sampah-sampah yang terbawa arus sungai saat ini di sana? Ya, selamat siang Wiki dan pemirsa. Memang sedari tadi kami berada di Manggarai Selatan, Jakarta untuk melihat secara langsung aliran Kali Ciliwung yang tepat berada di bawah jembatan kami berada. Ini memang beberapa sampah masih terus berada di aliran Kali Ciliwung ini. Beberapa sampah rumah tangga seperti tadi saya melihat ada Pampers, kemudian bungkusan makanan juga masih mengambang dan juga berada di aliran Kali Ciliwung ini. Memang seperti yang kita lihat di sisi kanan kemudian juga di sisi kiri, ini merupakan pemukiman yang pastinya dari warga setempat di sini minim untuk tempat pembuangan sampah. Jadi mau tidak mau mereka membuang sampah ke kali yang berada di belakang rumahnya. Dan tidak hanya dari sampah saja yang berada di sini. Tadi kami juga sempat melihat ada salah satu warga yang mencuci pakaian di kali ini sehingga untuk busanya atau dari sisa sabunnya ini mencemari air yang ada di sini. Dan sesuai dengan fatwa MUI yang sekarang mengharamkan untuk warga ini membuang sampah ke laut, sungai dan juga danau, ini harusnya bisa menjadi penerapan bagi warga yang ada di sini, khususnya mereka yang tinggal dekat dengan kali. Karena memang dari Profesor Asrorun selaku Ketua MUI bidang fatwa ini juga sudah menyampaikan bahwa memang untuk pengelolaan sampah ini merupakan bentuk ibadah sosial yang memiliki nilai, kemudian juga tanggung jawab khususnya bagi umat Islam yang memang untuk sampah ini sudah menjadi permasalahan setiap hari, khususnya untuk yang di Kali Ciliwung ini yang memang mengalir di seluruh Jabodetabek. Dan pastinya kalau misalnya sampah ini yang ada di kanan kiri ini memang banyak sekali tumpukannya, ini bisa menyebabkan seperti banjir dan juga kemudian ini tentu saja bisa menjadi sumber penyakit dan sumber masalah untuk seluruh warga yang ada di sini. Dan memang diharapkannya juga tidak hanya karena dari fatwa MUI yang sudah mengharamkan untuk membuang sampah atau mengotori lingkungan, ini pastinya juga harus diterapkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, tidak hanya di Jakarta saja, memang untuk kita bisa menjaga lingkungan masing-masing. Sementara itu Wiki. Baik Naura, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, naik jembatan penyeberangan orang atau JPO seharusnya menjamin warga aman saat menyeberang. Tapi bagaimana jika JPO hanya sampai setengah jalan? Naura Syafika akan membagikan pengalaman nyebrang JPO di Tipar Cakung, Jakarta Timur berikut ini. Setiap harinya 24 jam penuh di Jalan Bekasi Raya, Cakung, Jakarta Timur ini selalu dipadati oleh kendaraan besar seperti truk kontainer dan juga kendaraan pribadi dari roda 4 dan juga roda 2. Oleh karena itu masyarakat setempat pastinya sangat membutuhkan sekali yang namanya JPO atau jembatan penyeberangan orang. Sepanjang ruas ini memang sudah dibangun beberapa JPO dan salah satunya adalah JPO Tipar Cakung yang lokasinya berada di pertigaan Popar. Hari ini saya akan mencoba menyeberangi jalan raya ini menggunakan JPO Tipar Cakung. Mari ikuti saya. Pemirsa, saya sudah menyeberang nih menggunakan JPO Tipar Cakung yang ada di sini. Tapi ternyata saya pikir saya sudah berada di seberang jalan dari jalanan tersebut. Tapi sepertinya
kita harus melanjutkan perjalanan menggunakan zebra cross. Jadi memang untuk JPO Tipar Cakung ini tidak menghubungkan jalan raya. Jadi untuk masyarakat setempat masih harus melanjutkan perjalanan menggunakan zebra cross yang kalau misalnya dilihat dari zebra cross ini tidak ada pelikan crossingnya. Sehingga sangat membahayakan tentunya bagi masyarakat setempat mengingat untuk jalan raya ini selalu padat oleh kendaraan besar seperti truk kontainer, kemudian juga tadi kendaraan pribadi yang melaju dengan kecepatan penuh di ruas jalan ini. Memang sebelumnya dari jalan Bekasi Raya ini memang sempat pelebaran, namun memang untuk JPO ini tidak dilakukan pemanjangan dari ujung jalan menuju ke jalanan yang ada di sini, sehingga masyarakat masih harus berjuang menggunakan zebra cross yang membahayakan bagi keamanan untuk masyarakat setempat. Dari Jakarta, Naura Syafiqah, Yudi Richard, iNews melaporkan. Seringkali meresahkan warga manusia silver di razia Satpol PP Pasuruan, Jawa Timur. Aksi drama sempat terjadi saat salah satu manusia silver berupaya kabur dari kejaran petugas. Mendapat banyak laporan adanya manusia silver di sejumlah perempatan jalan Kota Pasuruan, Jawa Timur, petugas Pol PP Kota bergerak melakukan razia. Sejumlah manusia silver diamankan petugas, mulai di perempatan lampu merah Bugul Kidul Traffic Light Apotek di kota setempat. Bahkan satu manusia silver kabur saat diamankan petugas. Petugas yang tak berseragam terpaksa mengejarnya sampai ke gorong-gorong rumah warga. Sementara itu, menurut PLT Sekretaris Pol PP Kota Pasuruan mengatakan, razia ini dilakukan karena sudah ada Perda Kota nomor 4 tahun 2015, di mana pengamen pengemis anjal dilarang beroperasi di fasilitas umum Kota Pasuruan. Rencananya razia ini akan terus dilakukan setiap hari sampai sejumlah pengamen dan pengemis tidak berkeliaran di wilayah kota. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, hati-hati saat berkenalan di media sosial. Di Tuban, Jawa Timur, seorang perempuan nekat menjalin hubungan asmara dengan pria yang ia kenal dari medsos dan mengaku sebagai anggota polisi. Belakangan kedok sang pria terbongkar dan ternyata pria tersebut hanyalah polisi gadungan. Diam, duduk. Melayu ya. Duduk. Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban menangkap seorang pria bernama Anas Thohir, 32 tahun di Magetan. Pria ini diduga menipu seorang wanita dengan mengaku sebagai anggota polisi. Kasus ini bermula saat pelaku berkenalan dengan korban pada Mei lalu melalui media sosial dan sebagai anggota Resmob Polda Jatim. Korban lalu menjalin hubungan asmara dengan pelaku yang memperkuat kebohongannya dengan menunjukkan senjata api, HP, dan atribut lainnya. Belakangan, pelaku mulai meminta uang dengan berbagai alasan. Transfer pertama sebesar 1,5 juta rupiah hingga akhirnya total kerugian mencapai 170 juta rupiah. Karena merasa janggal, korban menanyakan identitas korban ke anggota polisi yang ia kenal dan baru menyadari ia jadi korban penipuan. Dari tangan pelaku, polisi menyita satu pucuk airsoft gun, satu unit handy stalkie dan barang bukti lainnya. Pelaku dijerat pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, terombang-ambing selama 1 jam akibat mesin kapal mati. Dan kita lihat liputannya berikut ini. Dengan menggunakan perahu karet, tim penyelamatan pemadam kebakaran di Kepulauan Seribu langsung melakukan evakuasi terhadap puluhan penumpang dan ABK kapal KM Aquarius One yang mengalami kerusakan mesin. Peristiwa ini terjadi saat kapal penumpang ini hendak mengantarkan penumpang dari Pulau Putri ke Pulau Pramuka. Di tengah perjalanan, mesin kapal mengalami kerusakan hingga akhirnya meminta bantuan evakuasi. Sempat terombang-ambing selama 1 jam, puluhan penumpang akhirnya dapat dievakuasi petugas pemadam kebakaran. Namun kapasitas kapal penyelamat yang terbatas membuat proses evakuasi harus dilakukan secara bertahap. Total 69 penumpang dan awak kapal akhirnya berhasil dievakuasi setelah terombang-ambing selama 1 jam. Usai berhasil dievakuasi, para penumpang dan ABK dibawa ke dermaga Pulau Harapan yang merupakan pulau terdekat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kapal nelayan karam dihantam gelombang tinggi di Asahan, Sumatera Utara. 5 nelayan dievakuasi dengan selamat, sementara itu 1 orang meninggal dunia.
Tim SAR berhasil mengevakuasi seorang ABK KM Jaya Mandiri dalam kondisi meninggal dunia setelah melakukan pencarian selama 4 hari. Tim SAR juga berhasil mengevakuasi 5 awak kapal lainnya yang sempat terombang-ambing di perairan Selat Malaka. Sebelumnya sebanyak 6 ABK dikabarkan hilang setelah kapal yang mereka naiki karam dihantam ombak setinggi 3 meter akibat cuaca buruk di perairan Tanjung Balai, Asahan pada hari Minggu. Selanjutnya jasad nelayan dan 5 selamat dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Pihak menghimbau kepada nelayan untuk waspada terhadap cuaca buruk dan pastikan memiliki alat keselamatan saat berlayar.